Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami akan menyampaikan pokok-pokok warta jemaat Minggu 14 Februari 2021. 1. Pemberitahuan. Sehubungan dengan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 51 tahun 2021 tentang perpanjangan PSBB dari tanggal 26 Januari sampai 08 Februari 2021. Wilayah DKI Jakarta dan berkenaan dengan hasil rapat Majelis Lengkap GKJ Nehemia pada hari Jumat 5 Februari 2021 pukul 19 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat, dan sambil menunggu kebijakan dari pemerintah, maka untuk kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan secara virtual atau online. Jemaat dapat mengikuti ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. 2. PSP 2 GKJ Nehemia. Panitia PSP 2 GKJ Nehemia menghimbau kepada seluruh jemaat GKJ Nehemia yang rindu untuk mempersembahkan persembahan pembangunan gedung anek dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah dengan nomor akun 1010007621939 dengan nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. 3. Pelayan firman Tuhan. Pelayan firman Tuhan dalam ibadah hari ini oleh Pendeta Simon Rahmadi. Panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk bertumbuh dalam rencana dan kehendak Allah. Tema ibadah kita hari ini yaitu Yesus menghendaki kita hidup dalam kemuliaan Allah. Tuhan Yesus menghendaki kita dapat mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup sehari-hari dengan hidup kudus, berlaku benar seturut kebenaran firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita berupaya menjadikan rencana dan kehendak Allah sebagai prioritas utama untuk mengabdi dan melayani sesama sebagai rencana dan kehendak Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Marilah kita bersama-sama bersujud di hadapan Tuhan melalui ibadah ini. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang berkarya dalam kehidupan dari waktu ke waktu dengan kasih setia yang tidak terbatas. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua.
Silakan duduk. Nyanyian pujian. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 242 bait 1, Muliakan Allah Bapa, dan Kidung Pasaman Jawi 22 bait 1, Puji Kunjuk Allah Romo. Penyesalan dosa. Ya Tuhan, dalam hidup kami sering tidak menyadari diri sebagai ciptaan-Mu yang mulia. Kami justru sering berbuat seenaknya, merusak gambar kemuliaan-Mu dalam diri kami, dan menjauh dari kemuliaan-Mu melalui dosa-dosa yang tetap kami perbuat. Kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami menyesali dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami ingin menyatakan pengakuan dan penyesalan dosa kami ini melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 46 bait pertama dan 3 dari Kungkungan Duka Kelam.
kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Anugerah pengampunan-Mu memampukan kami hidup seturut segala rencana-Mu dan bertumbuh dalam kehendak-Mu. Berita anugerah-Mu kami terima sebagaimana tersurat dalam Roma 11 ayat 36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu, bapak, saudara, kami undang untuk berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur atas kemuliaan-Mu ya Tuhan, yang terwujud dalam rencana dan kehendak-Mu yang indah bagi hidup kami. Kemuliaan-Mu yang terpancar dalam diri kami, memampukan kami untuk hidup dalam kemuliaan-Mu. Kami hendak mensyukuri kemuliaan-Mu melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 14, bait pertama dan ketiga. Muliakan Tuhan Allah. Ibu, bapak, saudara, kami silakan duduk kembali. Sebelum kita membaca kitab suci dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala karunia-Mu dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami menerima sabda-Mu hari ini. Sabda-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap bertumbuh dalam rencana dan kehendak-Mu untuk kehidupan yang dipenuhi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Rasul Paulus berkata demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang.
Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021, kita sedang bersiap-siap untuk memasuki masa Prapaskah. Dalam bahasa Inggris, masa Prapaskah ini disebut dengan nama Lent, yang diambil dari bahasa Jerman kuno Lents, yang artinya musim semi. Masa Prapaskah adalah hari-hari menjelang musim semi kebangkitan Tuhan, yang disambut gembira dengan komitmen iman Kristiani untuk selalu mengikut Kristus dengan setia. Komitmen iman untuk selalu mengikut Kristus dengan setia itulah yang disebut dengan nama hidup dalam kemuliaan Allah. Itulah sebabnya seringkali orang-orang Kristiani berdoa dengan disertai tambahan kata-kata kesalehan iman yang bunyinya, kami mohon ini dan itu demi kemuliaan Allah. Kita memohon supaya apapun yang kita alami itu terjadi dengan tujuan demi kemuliaan Allah. Sayangnya, tidak banyak dari orang-orang Kristen itu yang memahami apa artinya demi kemuliaan Allah. Ada yang berpendapat bahwa demi kemuliaan Allah itu artinya situasi yang serba mulia, keadaan yang serba baik, kerohanian yang serba suci. Pendapat itu benar. Orang yang diperkenankan untuk hidup dalam situasi serba mulia, serba baik dan serba suci itu memang akan mengalami kebahagiaan yang membuatnya merasakan kemuliaan Allah menjelma nyata di dalam hidupnya. Ada pula orang yang berpendapat lain. Mereka berpendapat demi kemuliaan Allah itu artinya situasi yang serba ajaib, mukjizat terjadi setiap hari. Hidup Kristiani pun menjadi penuh dengan situasi yang menakjubkan. Pendapat ini pun benar. Kemuliaan Allah memang sungguh amat sangat ajaib. Orang lain berpendapat berbeda lagi. Demi kemuliaan Allah artinya unggul atas setan-setan. Iman Kristiani
itu bukan cuma hal yang sifatnya formal atau ritual semata. Namun iman Kristiani sejati sungguh-sungguh berdaya efektif untuk menaklukkan roh-roh jahat yang asalnya dari dunia kegelapan. Pendapat ini pun benar. Kemuliaan Allah memang sungguh-sungguh perkasa dan tidak dapat ditandingi oleh kuasa iblis. Nah, kalau semua pendapat tadi benar, apa yang masih kurang dari pendapat-pendapat itu? Yang masih kurang adalah jalannya. Pendapat-pendapat tadi hanya melihat buahnya. Pendapat-pendapat itu benar karena melihat buah kemuliaan Allah yang memang dahsyat. Akan tetapi pendapat-pendapat itu belum memerhatikan jalan yang harus dilewati untuk menghasilkan buah kemuliaan Allah yang seperti itu tadi. Serba baik, serba mulia, serba suci, penuh dengan mukjizat ilahi setiap hari dan unggul atas setan-setan. Itu semua benar sebagai buah. Namun untuk menghasilkan buah seperti itu, ada jalan yang harus dilewati. Dan jalan menuju kemuliaan Allah itu ada satu saja. Dan jalan itu namanya jalan Kristus. Jalan Kristus yang berpusat pada salib. Isinya adalah jalan ketaatan Sang Putra Allah, taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, sehingga menjadi nyatalah dosa tidak berkuasa, bujukan setan kalah. Dan itu sebabnya setelah peristiwa salib, lahirlah peristiwa kebangkitan. Kemuliaan Allah dinyatakan melalui jalan salib seperti itu. Itulah sebabnya untuk menempuh jalan salib Kristus, kita perlu memerhatikan 3 aspek laku Kristus. 3 aspek laku Kristus itu adalah sangkal diri atau mengosongkan diri. Yang kedua, memikul salib, dan akhirnya setia menapaki jalan Kristus di dunia ini. 3 aspek laku Kristus ini dapat kita sebut 3 aspek laku puasa. Ketiga aspek laku puasa inilah yang membuat mata batin kita dapat semakin jernih memandang salib Kristus. Untuk itulah, maka setiap kali kita merayakan Paskah, gereja mengingat pula tradisi Yahudi kuno, yaitu puasa. Berpuasa selama 40 hari. 40 hari dalam tradisi Kristiani dilakukan dengan menghilangkan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari kemenangan Kristus. Maka puasa dikerjakan selama 40 hari di luar hari Minggu. Ke-40 hari puasa Kristiani itulah yang disebut sebagai masa Prapaskah atau masa Lent. Dalam bahasa gereja kita, yaitu Gereja Kristen Jawa, masa Prapaskah itu disebut sebagai masa penghayatan dasar-dasar kekristenan.
Dan masa ini dimulai pada hari Rabu yang mendatang, yaitu tanggal 17 Februari mendatang. Itu akan berakhir pada hari Minggu Paskah tanggal 4 April 2021. Silakan menghitung di kalender masing-masing. Itulah 40 hari istimewa di luar hari Minggu, di mana orang-orang Kristen belajar mempersembahkan laku puasa ikut Kristus yang intinya 3 tadi: sangkal diri, pikul salib, dan ikut Kristus. Saudara-saudari terkasih, persembahan puasa itu mesti kita olah dengan baik. Jangan sampai ia tinggal menjadi laku puasa menurut perjanjian lama. Artinya, laku puasa yang dilakukan hanya berupa perbuatan fisik, tetapi tanpa hati yang bertobat. Akibatnya, orang hanya ikut-ikutan saja supaya dilihat orang bahwa ia berpuasa dan akhirnya dipuji-puji. Puasa model perjanjian lama ini harus dihindari. Puasa Kristiani sejati adalah laku puasa menurut perjanjian baru, yang artinya memang ada perbuatan fisik, tapi perbuatan fisik itu tidak dilakukan supaya dipuji orang, melainkan supaya ada iman yang semakin terbuka terhadap Roh Kudus. Puasa jenis ini adalah perbuatan laku fisik, menahan rasa haus, menahan rasa lapar, yang disertai dengan hati terbuka untuk melahirkan kasih kepada sesama manusia dan kasih kepada seluruh alam ciptaan. Disinilah orang tidak boleh hanya ikut-ikutan, sebab setiap orang di antara kita haruslah secara aktif bertanya kepada Tuhan, puasa jenis apakah yang mesti dipersembahkan olehnya demi membuahkan kehidupan yang semakin baik. Ada yang perlu berpuasa dengan cara tidak makan dan tidak minum. Tapi mungkin ada orang lain yang perlu berpuasa dengan cara tidak banyak bicara, atau berpuasa dengan menahan diri dari kebiasaan jajan yang tidak perlu. Untuk mengolah persembahan puasa agar lebih baik, saya mencoba menghadirkan sebuah dongeng demikian. Pada suatu hari, ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Sang guru, aku ingin menjadi orang baik, tetapi setiap kali aku berusaha menjadi baik, setiap kali itu pula aku gagal. Aku terus-menerus menjadi orang yang gagal berbuat baik. Aku tetap pemarah, aku tetap pemalas, aku tetap suka menyakiti sesamaku. Sang guru, apa yang mesti kubuat?" Demikian pertanyaan murid itu. Guru itu kemudian menjawab demikian, "Anakku, di dalam dirimu ada 2 serigala. Satu berwatak baik, yang lain berwatak jahat. Kedua serigala itu selalu berkelahi. Nah, kira-kira di dalam dirimu, manakah serigala
yang selalu menang. Murid itu diam lama sekali, lalu ia berkata, "Aku tahu, Sang Guru, yang selalu menang adalah yang selalu kuberi makan." Guru itu tersenyum. "Jawabmu benar, anakku. Berilah makan kepada watak baikmu, maka ia akan sanggup mengalahkan watak burukmu." Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah yang akan kita masuki beberapa hari lagi kiranya menjadi sarana bagi kita untuk tekun memberi makan kepada watak baik kita, supaya hidup kita semakin kuat dan tangguh, sanggup melawan dosa. Marilah kita memberi makan kepada watak baik kita, supaya kita pun semakin setia mengikut Kristus, dan pada akhirnya boleh ambil bagian di dalam Paskah kebangkitannya yang mulia. Akhirnya, hari Selasa tubuhku kurus, dari subuh mencari akik. Marilah berpuasa, sangkal diri, pikul salib, ikut Kristus, supaya watak sungguh-sungguh menjadi baik. Amin. Ibu, bapak, saudara, kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, saudara kami, silakan duduk kembali. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita akan berdoa dalam doa syukur dan syafaat. Doa syafaat akan dipimpin terlebih dahulu oleh salah satu anggota keluarga, dan nanti Bapak Pendeta akan melanjutkan doa bagi jemaat yang sedang sakit dan berduka, serta menutup doa syukur dan syafaat kita dengan doa Bapa kami yang nanti akan kita ucapkan secara bersama-sama. Masing-masing keluarga,
Kami silakan untuk berdoa syafaat. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki supaya kami hidup di dalam kemuliaan Allah. Untuk itu kami membuka hati terhadap karya-Mu di tengah dunia ini, supaya kami selalu terlibat di dalamnya dan selalu menyatu dengan Dikau, baik di waktu suka maupun duka. Untuk itu, ya Tuhan Yesus, kami haturkan kepadamu semua orang yang kami kasihi dan mereka yang mengharapkan doa dari gereja-Mu. Pertama-tama, kami berdoa untuk saudara kami yang meninggal dunia, yaitu Bapak Atmo Siswoyo, orang tua dari saudara kami Bapak Sugata wilayah Ciputat. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati peristiwa kedukaan ini. Kami mohon iman untuk melihat bahwa saudara kami yang telah meninggal dunia aman terlindung di dalam kerahiman cinta Allah. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati peristiwa ini supaya kami semua melihat kesempurnaan karya-Mu atas almarhum Bapak Atmo Siswoyo. Dekaplah ia di dalam pelukan cinta-Mu dan sempurnakanlah dia
di dalam kuasa kebangkitan Kristus, dan keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan anugerahi kekuatan, kiranya Tuhan anugerahi kerukunan, supaya dapat melanjutkan hidup di dunia ini dengan penuh iman, harapan, dan cinta kasih. Selanjutnya kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit. Kami mohon berkat kekuatan untuk Bapak Joni Kolowai, kakak dari Bapak Beni Kolowai. Mohon pertolongan di dalam sakitnya. Juga kami berdoa untuk Ibu Nancy Saia, Ibu Adi Atmojo, Ibu Sukardi, Bapak Aris Setiantoro, Bapak Subroto, Bapak Almas Eko Prasetyo, Ibu Katijah Sukandar, Bapak Suparno, Ibu Yuliati Suparyono, Bapak John Peter Siregar, Ibu Titin Silueta, Bapak Yus Saputra, Bapak Sudarto, Ibu Susanti, Ibu Kustini Bakri, Ibu Tukio, Ibu Yulia Hariace, Bapak Sutopo, Ibu Harjono, Bapak Supar, Ibu Suryo Surendro, Ibu Widayati Ismail, Ibu Sumini Mulyadi, Bapak Yohanes Agung Sugianto, Ibu Diaken Esmu Nareswari, Bapak Dri Gunawan, Bapak Santo, serta saudara-saudari kami lainnya. Mohon Tuhan memberkati mereka di tengah sakit dan penderitaannya. Mohon Tuhan menolong dan memberi penghiburan. Selanjutnya kami berdoa pula untuk mereka yang sedang sakit karena terjangkit oleh penyakit virus corona. Kami mohon pertolongan supaya mereka lekas sembuh. Selanjutnya Tuhan, kami mohon berkat pertolongan pula bagi saudara-saudari kami yang telah lanjut usia. Di tengah-tengah usia lanjut mereka, kiranya Roh Kudus semakin berkarya, supaya ketika raga mereka semakin lemah dan rapuh, manusia rohani yang dikerjakan oleh Kristus melalui Roh Kudus kiranya semakin tumbuh dan berkembang atas mereka. Ya Tuhan Yesus, ingatlah mereka senantiasa, hiburlah hati mereka, berilah sukacita dan damai sejahtera. Inilah ya Tuhan, doa sembahyang kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami haturkan doa ini kepada Bapa, di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, persembahan keluarga mohon dimasukkan dalam amplop dan direkatkan. Untuk selanjutnya diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah.
nomor rekening 1010810491006. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, ibu bapak saudara dapat menghubungi Majelis GKJ Nehemia. Doa persembahan silahkan nanti dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Ibu bapak saudara, kami undang untuk berdiri. Nyanyian pengutusan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mewujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 184 bait pertama, Nama Yesus Termulia. Setelah menerima berkat dari Tuhan, kita akan menyanyikan menyanyian penutup dari pelengkap Kidung Jemaat 184 bait 2, Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu mewujudkan kehendak Tuhan Yesus untuk hidup dalam kemuliaan Allah. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Ia menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Masih banyak manusia
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah keluarga telah selesai. Ibu, bapak, saudara, kami silahkan duduk kembali dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bertumbuh dalam rencana dan kehendak Allah melalui hidup kita sehari-hari yang mewujudkan kemuliaan Allah. Walau kita ibadah di rumah, mohon tetap taat protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga kita. Amin.